Tes tes. Oke. Oke, sampai saja langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulik wal hadim lima sabaq nasir haq bil haq wal hadi ila siratul mustaqim. Alhamdulillah kita bertemu lagi di kelas tahrid ini meskipun saya perhatikan sudah mulai berkurang jumlah pesertanya entah karena terlalu sulit atau sibuk ya saya tetap konsisten dalam artian karena ini kan sudah target saya ialah 12 pertemuan. Maka saya wajibkan diri saya untuk menghabiskan 12 pertemuan tersebut. Eh, itu komitmen saya. Oleh karena itu, kita akan mulai saja sekarang pertemuan ke-9, di mana saya harapkan teman-teman meskipun nggak hadir, teman-teman bisa menyaksikan di video YouTube saya dan bisa mempraktekkan di rumahnya sesuai dengan kitab-kitab yang saya berikan. Kalau untuk Maktabah Syamila sendiri, saya akan coba kirimkan ke Google Drive, tapi saya akan coba malam ini. Kalau bisa saya kirimkan, kalau nggak bisa kita akan cari alternatifnya. Seperti apa? Oke, kita masuk ke pertemuan ke-9. Artinya ini tinggal 3 pertemuan lagi. Kita akan menghabiskan kelas tarikh hadis. Jadi pertemuan ke-9 ini ialah terkait masalah penggunaan aplikasi Maktabah Syamilah. Inilah yang kita sering dengar. Cuman para muhaddisin sudah jarang menggunakannya. Karena sekarang sudah ada aplikasi-aplikasi lain. Atau ada beberapa aplikasi atau website yang online. Tapi dia tidak seperti Maktabah Syamilah. Hanya menampilkan hadisnya, sanatnya. Hari ini saya akan tampilkan Maktabah Syamilah dan versi website online. Tapi versi lain, bukan Maktabah Syamilah. Kita akan masuk dalam aplikasinya. Oke, sebelum kita masuk ke aplikasinya, kita review sedikit ya terkait masalah hal-hal yang sudah kita lakukan. Mulai dari pertemuan pertama sampai ke 8, di mana kita sudah mempelajari eh, apa itu hadis sahih, hadis doif, hadis hasan, kemudian apa itu kitab-kitab, apa itu sahabat, apa itu tabiin, bagaimana tabakatnya, macam-macam hadis. Kemudian ada juga hadis mutawatir, hadis ahad, hadis sahih, hadis hasan, hadis doif. Itu nanti akan terlihat ketika menggunakan apa namanya skema atau bagian hadis. Kita akan perlihatkan eh, sebelumnya hadis yang sudah jadi ya, supaya kita paham metode kerja Maktabah Syamilah. Iya.
Oke, saya review sedikit ya. Review terkait masalah penggunaannya. Kitab-kitab sebelumnya. Kemarin kan Al-Mu'jam. Kalau kita cari la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi au qala li jahri mi yuhibbu li nafsihi, maka kalau kita cari di Mu'jam, kita akan mendapatkan seperti ini, yaitu jilidnya satu, kalimatnya amanah, karena diambil dari kata yu'minu, ambil kata dasarnya amanah, hasilnya ialah seperti ini. Mim, berarti Muslim. Jim dan Ha, Ibnu Majah. Kemudian Ta, At-Tirmizi. Nun, Nasai. Da, Ad-Darimi. Itu dalam kitab Mujam. Kemudian kita cari di Miftahul Sunnah. Safhanya sekian, 139. Al-Kalimatul Hub. Berarti kita mencari di kata hub atau cinta. Kemudian hasilnya ialah Bukhari. Kitab 2, bab ke-7 dan 9. Kemudian Mim dan Sin. Kitab 1 halaman 66 dan 71. Ini berdasarkan keterangan yang didapat di Miftahul Sunnah. Setelah itu kita telah menemukan keterangan ini, maka teman-teman cari di kitabnya langsung. Hasilnya seperti ini. Hadasana Muhammad bin Musanna wa Ibnu Bashar qala hadasana Muhammad bin Ja'far dan seterusnya. Di kitab Sunnah At-Tirmizi juga sama. Fi kitab Sunnah Ibnu Majah dan seterusnya. Fi kitab Sunnah Ad-Darimi dan seterusnya. Nah, kemudian setelah menemukan itu, kita bikin tabelnya. Seperti ini tabelnya. Dan hasilnya ada skema. Skemanya hadis seperti ini. Maka kalau Anda melihat skema ini, maka Anda bisa simpulkan, oh bahwa ternyata hadis ini hadis ahad. Kenapa ahad? Karena ada satu sahabat yang meriwayatkan. Kata tabiin juga sama. Seperti itu. Tabiin kata dah. Tapi dia masyhur. Kenapa masyhur? Karena hampir lebih dari 5 perawi yang meriwayatkan. Di sini ada Nasai, At-Tirmizi, Ad-Darimi, Muslim, dan Ibnu Majah. Maka ada Bukhari juga. Kalau ini nggak masuk kayaknya. Jadi seperti itu. Jadi dengan skema, tabel, bahkan dengan mujam, kita bisa menentukan hadisnya seperti apa. Kemudian kita akan coba buka Maktabah Syamilah. Sebelumnya kita buka dulu hadis yang akan dicari. Di sini ada hadis, ada 3 hadis, yaitu man ra'a minkum munkaram falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Ada juga hadis ya ma'syara syabab man istata'a minkum albata falyatazawwaj. Kalau yang pertama ini ya masyarakat syabab, wahai para pemuda, jika kalian mampu atau sanggup maka nikahlah. Yang kedua ini man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Barang siapa yang melingkup kemungkaran, berubahlah dengan tangannya. Lam yasati, apabila tidak mampu, maka rubahlah dengan lisan. Fa'ilam yasati, jika tidak mampu, dengan hatinya. Wadzalika adhaful iman. Dan itulah selama-lamanya iman. Yang ketiga, man taraka salasa jum'ain.
Jadi ini tentang sholat Jumat. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali tahawunan biha ta'aba Allahu ala qalbihi, maka Allah akan menutup hatinya. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat secara sengaja atau bermain-main atau menyepelekan, maka Allah akan tutup hatinya. Tiga ini kita coba cari di Maktabah Syamilah seperti apa. Nah, ini Maktabah Syamilah versi Al-Ikhbaru Athani yang kedua. Ada juga yang pertama, tapi sambil yang kedua. Ada yang ketiga juga yang lebih update. Tapi saya pakai yang kedua ini karena sering saya gunakan. Seperti itu. Nah, sebelum masuk ke Maktabah Syamilah, saya akan perkenalkan beberapa aplikasi-aplikasi dalam mencari hadis. Oke. Di sini ada dua aplikasi atau website yang pencari hadis. Di sini ada namanya Al Hadisun Nabuwah. Di sini kita bisa masukkan hadisnya, tapi dalam bahasa Arab. Misalnya tentang la yu'minu atau la yu'minu ahadukum. Nah, seperti ini. Kita cek cari. Nah, hasilnya seperti ini. Ini gampang. Tinggal ketik la yu'minu keluar semua. Tapi dia agak lambat. Lambatnya, ya ini. Ada sana Musaddad, kalau ada sana Yahya, an Syubah, an Anas radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Husain al-Muallim qala hadatsana Qatadah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi teman-teman bisa pakai aplikasi ini, tapi ini tidak menjelaskan tentang sanatnya. Nah, itu aplikasi namanya Hadis Nubuwah, Hadis Nabawi, afwan. Nah, ada juga ini Hadis Tazkiyah. Hadis Tazkiyah ini juga sama, bahkan dia lebih lengkap ada terjemahannya. Ada Sahih Muslim, Sahih Bukhari, pokoknya kutubu tis'ah. Oh, ada Asyafi, ada Asyafi juga. Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Huzaimah. Jadi ada 4 kitab Sahih. Ada yang mengatakan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Hibban. Sahih Ibnu Huzaimah. Jadi ini yang dipakai juga. Kalau misalnya kita cari tema, misalnya kita cari Sahih Bukhari, klik Bukhari. Nah, seperti ini hasilnya. Terjemahnya ada. Nah, kemudian kita cek sanatnya. Kemarin kan la yu'minu ya. Kita cek la yu'minu. Hadis yang keberapa kemarin ya? Next. Salam. Aneh. La yu'minu. Hadis ke-14. Hadisnya Yakub bin Ibrahim. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi. Nah, misalnya teman-teman klik sanatnya. Nah, tahuan dia.
Anas bin Malik siapa? Nah, seperti ini. Dia sahabat. Nasabnya siapa? Lahirnya kapan? Tahun. Komentar ulama selesai sahabat. Tidak menjelaskan secara detail. Cuma data profilnya. Seperti ini. Kemudian, misalnya Yakub bin Ibrahim. Kita klik. Ini. Dia langsung menjelaskan komentar ulama terhadap beliau. Yaitu Abu Hatim mengatakan suduk. Siqah. Disebutkan dalam kitab Siqah. Siqatun Siqah. Siqatun Hafiz. Dan seterusnya. Tapi kita hanya mengetahui hasilnya. Tidak ada pencarian. Namanya siapa ini? Yakub bin Ibrahim bin Kathir. Jadi Anda teman-teman bisa juga pakai ini. Tapi tidak menjelaskan siapa yang menyebutkan, bagaimana halaman berapa. Hanya eh, terkait kesimpulannya langsung. Abu Hatim, Anas yang mengatakan demikian. Ibnu Hibban mengatakan demikian. Abu Bakar Al-Khatib mengatakan demikian. Seperti itu. Dan ini juga bisa Anda cek di Tazibul Kamal fi Asma Rijal. Seperti itu. Oke. Ini kitab aplikasi-aplikasinya. Bisa hadis Nabawi. Bisa kita pakai ini. Hadis Tazkiyah. Ini bagus. Ada terjemahannya juga. Jadi teman-teman semakin rajin baca ya semakin banyak pengetahuan hadis dapat. Seperti itu. Dia lebih lengkap ya. Dia sampai Musa Syafi'i. Jadi teman-teman bisa pakai ini untuk menggunakan pencarian kitab. Bahkan tema-temanya ada. Tema-tema apa gitu. Diskusi. Nah ini tentang pengertiannya. Ini teman-teman sudah bisa pakai ini untuk menjelaskan atau mengetahui sanatnya atau hadisnya. Tapi kelemahannya dia belum buat skema hadisnya seperti apa. Nah, oke. Itu aplikasi-aplikasi. Eh, website-website. Website-website yang digunakan para pencari hadis. Seperti itu. Bahkan sudah ada ya di handphone kalau nggak salah. Ini ada hadis tazkiyah. Bisa teman-teman pakai. Bisa juga teman-teman pakai ensiklopedia hadis. Ensiklopedia hadis itu seperti ini. Yang pernah saya suruh download di HP teman-teman. Ini juga bisa. Ini di bagus. Nah, ini. Ini versi online-nya. Ya, teman-teman bisa pakai ini untuk mencari kitab hadis atau mencari hadis. Sahih Bukhari klik Sahih Bukhari muncul, lanjut baca seperti itu. Kalau dia kalau tadi tazkiyah itu 14, kalau ini agak sedikit lagi. Ini kutubutis ah. Jadi kutubutis ah 9. 9 pendengar hadis. Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Muwatta Malik, Ahmad bin Hambal, Ad-Darimi. Ini dipakai. Nah, sekarang kita
ke Maktabah Syamilah. Seperti apa? Nah, ini Maktabah Syamilah yang saya pakai, yang saya gunakan untuk mencari hadis atau melacak hadis. Ini ada puluhan ribu, bahkan ratusan ribu kitab. Tapi kita khususkan kepada eh, hadis saja. Yang ujung ini itu kitab-kitabnya. Ya, kitab-kitabnya berdasarkan tema. Itu nggak kelihatan ya. Kalau teman-teman bisa pakai, kalau pakai HP bisa diperlihat, diperbesarkan, diperbesar di HP-nya kalian, teman-teman. Itu yang pertama tuh al-aqidah, at-tafasir, ulumul Quran, mutunul hadis, al-ajza hadithah, syuruhul hadis atau sejarah atau syarah-syarah hadis, kitabut takhrij, kitabul albab albani, mustalahul wa ulumul hadis, usul wa qawaidul fikih. Nah, kalau kita klik misalnya akidah, maka semua muncul kitab-kitabnya. Begitu banyak ya. Luar biasa nih. Gak bisa habis ini. Panjang sekali. Akidah semua nih. Ini akidah semua. Hmm. Akidah semua. Diperkecil aja. Ya. Seperti ini dikasih kecil aja. Nah, kembali ke semula. Nah, untuk tahrij, kita hanya pakai dua posisi. Yaitu di bagian sini. Yang itu, mutnul hadis dan kitab tahrij. Itu aja. Kita pakai. Kita pakai misalnya mutnul hadis. Nah ini. Ini semua kitab-kitabnya. Ada ahadits Mukhtarul Al-Zahabi, Sunan Darqutni, At-Tirmuzi, Ad-Darimi, Ibnu Majah, Abu Daud. Nah, kalau kita klik misalnya Bukhari, saya ada Bukhari. Oh iya, teman-teman jangan lupa ini juga disusun berdasarkan alfabet, huruf hijaiyah. Artinya alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho sampai seterusnya sampai ya, maka itulah susunan kitabnya. Jadi sin, shin, shod. Nah, itu lihat. Nah, ketika cari Sahih Bukhari kita klik. Nah, muncul seperti ini. Ini pencarian manual. Teman-teman, ketika melihat seperti ini jangan bingung. Ini kitabnya sama seperti yang di kitab asli. Mana ya? Sama seperti kitab asli. Cuma dia dalam bentuk aplikasi. Misalnya yang pertama, Kitabul Sahih Bukhari, Badal Wahyu. Sama, Badal Wahyu. Kedua, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi, Kitabul Wudu, Kitabul Ghasal, Kitabul Haid, Kitabul Tayamum. Kalau teman-teman klik seperti ini, yang tambahnya ini, misalnya kitab Badal Wahyu atau Kitabul Iman, teman-teman klik ini, yang bagian sini, di anak panah itu, kita klik, cek. Nah, muncullah bab-bab, bab-bab yang ada hadisnya. Kita klik. Kita kursor yang sebelah sini. Ini hadisnya. Nah ini. Kita klik kursor, artinya babnya. Muncullah hadisnya. Kalau yang versi saya ini tidak pakai syakal. Jadi gundul.
Hanya Sahih Muslim yang ada sakalnya kalau nggak salah. Hadatsana Muhammad bin Musanna, hadatsana Abdul Wahab As-Saqafiyu, qala hadatsana Ayyub. Nah, ada dua metode untuk mengcopy ini, pindahkan ke Word. Ada dua metode mengcopy ini untuk pindahkan ke Word. Pertama, kita klik, kita hitamkan atau di bold hadisnya, klik kiri, tekan copy, kita pindahkan ke Word misalnya di sini, file baru ya. Kita pasti aja, selesai. Seperti itu. Kemudian, oh belum kelihatan ya. Ini di Word, saya pindahkan di Word. Kita kasih ke kanan. Nah, ini hasilnya. Kalau kita pindah manual, seperti itu. Ada juga cara lain. Teman-teman juga bisa gunakan seperti ini. Kelihatan. Tuh, buka dulu. Bukhari, kita Buliman. Halo, teman. Teman-teman juga bisa pakai ini. Yang ada tanda kertas dua ini. Artinya kita mengcopy. Ini. Lihat kursor saya, lihat kursor. Ini nasahun nas. Artinya menukil. Menukil eh, kitab hadisnya. Kita klik sini. Nah, sudah tercopy tuh. Kita coba pindah ke Word. Nah, hasilnya seperti ini. Beda. Kalau yang ini kita copy tadi, pencet seperti itu, dia jelaskan Sahih Bukhari juz 1 halaman 14. Ini semua didapat. Jadi dia copy semua. Kalau yang tadi kita bold, hasilnya seperti ini. Agak manual. Seperti itu. Setelah kita copy, kita bisa gunakan juga traditional Arabic untuk mempercantiknya tulisannya. Diperbesar boleh, dikecilkan boleh. Itu perbedaannya. Ingat ya, kita belum mentahrij. Kita baru mengcopy, cara mengcopy hadisnya. Kita belum tahrij. Oke, itu untuk membaca kitab. Kemudian, kalau teman-teman mau tahrij, bukan di situ posisinya. Kita close dulu. Nah, kalau mentahrij itu dibahas di sini. Ini untuk pencarian. Kalau di Word itu namanya searching. Nah, ini sama. Kita searching, asalkan dengan syarat teman-teman punya keyboard atau ya tulisannya sudah bisa bahasa Arab. Teman-teman bisa ikuti di YouTube itu, kalau untuk merubah bahasa Arab itu masuk di kontrol panel. Nanti diteruskan seperti apa. Ya teman-teman kalau bingung, karena kadang-kadang kalau dia tidak berbahasa Arab, teman-teman tidak bisa mengetik bahasa Arab sehingga tampilannya juga beda dan harus dirubah sistemnya
ke bahasa Arab, sistem lokasi maksudnya. Seperti itu. Kemudian, nah ini cara mentahrij. Tadi kan kita rencana mau mentahrij man ramingkum mungkaran. Kita ambil aja itu yang paling gampang lah. Man ramingkum mungkaran falyughayyiru biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Kira-kira di mana semua letak posisi kitab hadisnya atau hadisnya ada di kitab apa saja. Nah, caranya ialah seperti ini. Jadi kan teman-teman sudah saya ulang sekali lagi, saya ulang. Klik yang searching ini. Tik. Kemudian di sini kan nama-nama kitab yang tadi. Kita ambil bukan akidah. Kita ambil mutunul hadis. Nah, kemudian kita cari ini sini. Ini kan temanya. Temanya tentang mutunul itu semua matan-matan hadis yang terdapat dalam kitab. Nah, bagian sini inilah nama kitabnya. Gitu ya. Yang bagian sini, yang tengah-tengah ini, lihat kursor, lihat kursor. Ini tema kitabnya. Yang ini, kursor berikutnya ini kitabnya. Nah, setelah menentukan tema kitabnya tentang hadis, kita berpindah kursor kita ke kiri, ke sini. Lihat kursornya. Nah, kita pilih kutubus sittah atau kutubu ah. Apa semua? Yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Ahmad bin Hambal, dan Muwatta Malik. Kita klik, kita cari dulu nama-namanya. Ini jangan kalian teman-teman bingung. Ini masih nama-nama kitab. Ini semua. Teman-teman bisa berbesar. Itu kan agak kecil, agak tulisnya agak kecil. Agak kecil. Teman-teman bisa perbesar kalau pakai laptop atau pakai HP, pakai handphone. Teman-teman bisa perbesar supaya kelihatan nama kitabnya. Nah, kita klik mutul hadis. Kita cari, ingat teman-teman, bahwa susunannya berdasarkan alfabet bahasa Arab, alif bata sa. Berarti bagian sin, Sunan At-Tirmidzi, bagian sin dia. Nah, ketemu ya. Sunan Abu Daud, kita klik. Sunan Ibnu Majah, kita klik. Karena itu bagian dari Kutubut Tis'ah. Sunan At-Tirmidzi, kita klik. Sunan Ad-Darimi, kita klik. Cari lagi. Kita cari lagi. Nah, ini ada Sahih Al-Bukhari. Kita klik. Sahih Muslim. Kita klik. Musnad Ahmad bin Hambal. Kita klik. Dan terakhir ialah Muwatta Malik. Ada berapa sih? Sunan Abu Daud, Abdul Majah, At-Tirmidzi, Ad-Darimi. Sunan Nasai ini, lupa Sunan Nasai. Jadi Sunan Nasai Kubro, kemudian Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, setelah seperti ini, teman-teman pindah lagi kursornya ke sini. Ingat kursornya, lihat kursornya. Tadi kan pencarian man raming kemungkaran. Maka kita ketik bahasa Arabnya. Tidak usah ketik semua hadisnya. Cukup bagian satu kata dua kata lah. Tapi semakin banyak katanya,
semakin gampang pencariannya. Kalau Anda klik Allah saja, maka akan banyak Allah muncul. Tapi kalau kita spesifik, lebih bagus. Tapi kalau terlalu spesifik, biasanya yang didapatkan sedikit juga. Seperti itu. Man ra'a. Kita klik man ra'a minkum. Nah, itu aja dulu. Nah, ketemu kan? Kita klik hasil seperti ini. Lebih gampang. Bahkan dalam waktu 1 menit selesai ketemu. Man ra'a minkum kan? Ini pertama terdapat di Abu Daud. Juz keempat halaman 339. Ingat, itu juznya versi Maktabah Samila, bukan kitab asli. Ini kitabnya, ini hadisnya, berarti Abu Daud ya. Kita pindahkan nanti ke Word. Kita copy dulu, kita pindahkan ke Word. Nanti hasilnya teman-teman lihat. Hasil pencarian Maktabah Samila. Oke, saya pindahkan dulu ya. Biar teman-teman bisa lihat. Terserah teman-teman mau menggunakan metode pertama yang di bold langsung di copy atau di copy seperti ini. Saya sarankan teman-teman mending copy seperti ini di sini. Lihat kursor. Kursornya di bagian kertas dua ini. Kertas dua ini kita copy, klik, pindahkan ke Word supaya teman-teman bisa ketahuan dari mana asal kitabnya. Kemudian yang berikutnya Ibnu Majah. Lihat, karena kita nggak spesifik, akhirnya Ibnu Majah muncul yang lain. Man raminku mungkaran al-hilalu zil hujjah fa'arada an yadha fala yaqrabna lahu sya'ran wala zafran. Karena kita nggak spesifik man raminku mungkaran. Karena kita klik hanya man ramingkum. Nah, ini belum aja. Ini ada. Kita copy lagi sama seperti tadi. Kita pindahkan ke Word. Biar teman-teman bisa lihat. Jadi kalau sudah lancar Maktabah Samila, insya Allah hadis apapun yang dicari sudah ketemu gampang. Ini atur muzi. Nah, beda lagi. Termuzi nggak ada ternyata. Termuzi dia tampilkan man ra'a minkum ru'yah. Berarti bukan termasuk. Oh, apa ini? Oh, bukan juga. Ada rimi nggak? Nggak ada. Ini ada rimi ini. Baca baik-baik ini. Oh iya, yang sebelah sini, ini babnya. Ini nama kitabnya. Kitabnya yang ini babnya. Berarti yang tadi Abu Daud, di kitab Abu Daud, di bagian bab fil, apa ini? Fil khulafa. Sedangkan tadi Ibnu Majah, kitabus
Ibnu Majah, babnya bab al-amr bil ma'ruf wan nahyi. Anasai At-Tirmizi nggak ada, Ad-Darimi nggak ada, Anasai nggak ada juga, Bukhari nggak ada juga, Muslim Muslim ada. Lihat Muslim ada syakalnya, lebih gampang. Kita klik Sahih Muslim, kemudian Sahih Muslim juga sama juga, Sahih Muslim. Kemudian Ahmad bin Hambal juga sama, kopi ya Ahmad bin Hambal. Ya sudah. Berarti kita buka Word. Sudah kopi tadi, cuma nggak kelihatan. Tunggu bentar. Jadi Wordnya. Oh ini. Oke, tunggu ya. Saya ambil contoh. Oke. Jadi setelah kita pakai Maktabah Syamilah, kita sudah menentukan hadisnya di kitab apa aja. Di sini kelihatan bahwa dari Abu Daud. Ini artinya. Ini Abu Daud ya. Ini. Ini dari Ibnu Majah. Hadisnya ini. Ini dari Ahmad bin Hambal. Ini dari Ahmad bin Hambal. Ini dari Sahih Muslim. Nah, tanpa mujam, kita sudah bisa menemukan 4 kitab, yaitu dari hadis tentang man ra'a mungkaran, yang ini, yang kedua ini. Jadi man ra'a munkaran terdapat dalam 4 kitab.
ada di Abu Daud. Saya perbesar sedikit ya, perbesar. Ada di Abu Daud, ada di Ibnu Majah, ada di Ahmad bin Hambal, ada di Sahih Muslim. Hadatsana Muhammad bin Musanna, hadatsana Muhammad bin Abdullah Al-Ansari, hadatsana Al-Ash'ath an Al-Hasan an Abi Bakrah an Nabi sallallahu alaihi wasallam zata yaumi man raminkum munkaran. Oh, sorry, sorry, sorry. Salah ini. Abu Daudnya salah ambil. Harusnya man raminkum munkaran. Gak ada juga. Hanya ada di Ibnu Majah. Sorry, berarti Abu Daud tidak masuk ya? Tidak masuk di bagian man raminkum munkaran. Kita hapus dulu. Ibnu Majah ada. Ibnu Majah, Ahmad bin Hambal, dan Sahih Muslim. Sahih Muslim soal ini. Oh, betul. Oke. Berarti cuma tiga ya? Ibnu Majah, Ahmad bin Hambal, dan Muslim. Marwan Fakobailah oleh Rasulullah SAW, man ramin kemungkaran faligoiri. Dan seterusnya. Saya Muslim, Ahmad bin Hambal, Ibnu Majah. Nah, itu hadisnya. Seperti itu. Tapi kalau seandainya kita cari lagi dengan kata yang lain, bisa jadi lebih kaya lagi hadisnya nanti. Kita cek ya, kita ganti pencariannya. Tadi kan man rami mungkaran, faligoiru. Kita cari hadis yang menggunakan hadis yang sama, tetapi man rami apa kita ganti teksnya. Kita ganti fabilisanihi. Coba lihat. Kita lihat apakah dapat apa tidak. Fabilisani. Kita pindah dulu ke sini. Nah, kita cari dulu apakah ada tempat lain. Tadi kan cuma dapat tiga. Kita cari fabilisani. Man rami kemungkaran faligoiri. Fa'ilam yastati. Coba. Fa'ilam yastati. Fa'ilam yastati. Fa'ilam yastati. Yastati. Stati. Oh, nggak ketemu. Berarti ada yang salah. Kayak gitu. Sekarang. Oke.
Si. Hmm, oke. Sekalam. Kita ganti misalnya fabilisanihi. Wadzalika adhaful iman. Adhaful iman coba. Adhaful iman. Lebih gampang. Adhaful iman. Iman. Nah, ternyata ketika menggunakan adhaful iman muncul di Abu Daud. Ini Abu Daudnya. Kita copy dulu. Ternyata Abu Daud ada. Daud ada. Cek lagi. Weh, banyak lagi nih. Abu Daud. Kita cek. Ada lagi di Tirmizi. Kalau sebelumnya tadi kita pakai kata malam man ramingkum, tadi at Tirmizi nggak ada, tapi di sini ada. Kita cek apakah sama hadisnya. Ternyata sama at Tirmizi ya. Di bab taghayyiru madzakkar al bil yadi au bil lisan. Oh, taghayyiru munkar. Munkar bil yadi au bil lisani bil qalbi. At Tirmizi ada. Luar biasa ya. Oke. Jadi teman-teman kalau mencarinya jangan terpacu atau terpaku pada satu kata. Semakin panjang hadisnya semakin enak, enak dicari. Seperti itu. Bahkan di An-Nasai sudah ada hadisnya. An-Nasai Kubro. Oke, kita pindahkan dulu. Kita copy semua. Kita copy ulang. Oke, kita akan perlihatkan ke teman-teman hasilnya. Ini kita belum melacak nama-namanya. Nah, ini dia. Ini setelah saya pindahkan ke Word. Hasilnya ialah
Awalnya tadi kan 4 kitab. 3 kitab. Sekarang Abu Daud ada 2. Kemudian Ibnu Majah ada 1 tentang hadis tersebut. At-Tirmidzi juga ada tentang man ramin kemungkaran. Ahmad bin Hambal juga ada. An Muslim ada juga ada. Dan terakhir An-Nasai ada juga. Tadi kan sudah kita bilang 3. Ternyata kita cek lagi kata-kata yang lain. Muncul lagi yang lain. Yaitu An-Nasai ada. At-Tirmidzi tambahannya. Sama Abu Daud. Jadi 6 kitab. Coba teman-teman perhatikan bahwa hadisnya yang rata-rata man ramin kemungkaran itu berbeda-beda kondisinya. Ada yang mengatakan setelah sholat khutbah, qabla salatu faqama rajulun faqala ya Marwan khalaftu sunnatu akhrajtu min bar fi yaumi idu walam yakun yakhruju fi wa badatu al bil khutbati qabla sholat. Faqala Abu Sa'id al-Khudri man hadza qawlu fulan ibnu fulan faqala amma hadza faqad qala alaihi Sami'tu Rasulullah sallam yaqulu man ra'a minkum munkaran fa'astati' an yughayyiru biyadihi fal yughayyiru biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika dzul iman. Dan seterusnya. Sama juga Abu Dawud juga sama, sama semua. Oke. Tapi perhatikan itu pasti beda-beda. Apanya beda? Pasti beda perawinya. Lihat, Hadasana Muhammad bin Ala. Ini versi pertama. Lihat ya, versi besar supaya teman-teman lihat. Ini Abu Daud ya. Hadatsana Abu Muawiyah. Hadatsana Al-A'mash. An Ismail bin Raja. An Abihi. An Abi Sa'id Al-Khudri. Nah, kalau ada kata-kata seperti ini, ha, berarti ini kembali ke awal. Berarti kedudukan Qais bin Muslim bisa jadi sama seperti Al-Amas atau Ismail bin Raja atau bahkan ke Hadatsana Muhammad bin Ala. Seperti itu. Karena ketika kita cek lagi Antoriku bin Syihab an Abi Saludri. Berarti ada kemungkinan kedudukannya Qais sama seperti Al-Amash, yaitu tabi'in. Itu Abu Daud yang pertama. Abu Daud kedua juga sama. Tapi hadatsana Muhammad bin Ala. Kemudian Wahannad bin Seri. Qala mereka berdua berkata Abu Muawiyah sama seperti di atas ya. Tapi perawi pertama beda. Abu Ala Wahannad bin Sara. Ini gak ada Hanad. Nah, coba cek Ibnu Majah. Ibnu Majah yang pertama ialah Abu Quraib. Beda. Abu Muawiyah sama seperti di eh, siapa tadi? Abu Daud. Berarti Abu Muawiyah ini punya murid 2. Ada Abu Quraib sama Muhammad bin Ala. Lihat sama kan? Nanti kita lihat di skema. Al-Amash An Ismail bin Raja sama juga. Cuma dia beda di sini. Jadi Abu Quraib. Kita cek lagi. At-Tirmidzi. At-Tirmidzi pertama Bundar. Bukan Bundar Bulat ya. Nama orang ini. Ini Bundar.
Kemudian Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi. Kemudian Sufyan. Qais bin Muslim. Antarik bin Syihab. Dan seterusnya. Lihat. Tariq bin Syihab juga sama. Mendapatkan dari Abu Sa'id. Cek lagi Ahmad bin Hambal. Hadatsana Abdullah. Sebagaimana saya katakan kemarin. Bahwa Abdullah ini anaknya Ahmad bin Hambal. Jadi kalau mau merujuk dari sini. Hadatsana Abi. Maka kita ambil dari Abu Muawiyah. Jadi Ahmad bin Hambal langsung ke langsung ke Ahmad bin Hambal. Habis Abu Muawiyah. Ketika membuat tabel. Nggak perlu masukkan nama Abdullah. Kenapa Abdullah dia dimasukkan? Karena Abdullah itu anaknya Ahmad bin Hambal. Ini kitab tentang kitab bukan kitab Abdullah, tapi kitab Ahmad bin Hambal. Jadi anaknya lah yang nulis kitab ini. Kemudian Al-Amash sama seperti yang lainnya. Kita pindah ke Muslim. Hadasana Abu Bakar bin Abi Syaibah. Ini Muslim. Waqi' an Sufyan. Artinya Waqi itu muridnya Sufyan. Nah, kalau ketemu seperti ini, maka artinya hadis ini berulang lagi ke atas, ke sini. Berarti Abu Muhammad bin Musanna itu muridnya. Ketika Anda bikin tabel, jangan Sufyan Anda gabungkan dengan Muhammad bin Musanna. Karena dia beda kedudukan. Dia kedudukannya itu sebagai muridnya, gurunya Muslim. Yang kemarin kita bahas ya. Muhammad bin Musanna, Muhammad bin Ja'far sama ya. Seperti ya yang kemarin. Syu'bah, Tariq, Qais bin Muslim, Tariq bin Syihab, wahada hadis Abu Bakar. Qala awalu man bada ahlu khatbi yaumil aidin qabla salatu Marwan faqama ilaihi rajulun faqala salatu qabla al-khutbah faqala qad turika ma hunalika faqala Abu Sa'id. Berarti Tariq ini mengambil dari Abu Sa'id. Faqala Abu Sa'id, ini sanadnya. Amma hadza faqad qada ma alaihi sami'tu Rasulullah sallam yaqulu man raminkum munkaran falyughayyiri biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. An-Nasai juga sama Muhammad bin Bashar Hadatsan Abdurrahman Sufyan Qais Muslim Antari bin Syihab. Nah, sekarang kita menggunakan Maktabah Syamilah untuk melacak nama-nama tersebut. Kita ambil satu aja, nggak usah semuanya, karena kepanjangan ya. Berarti kita sudah menemukan tahrisnya. Sekarang kita akan melihat apakah perawinya semuanya sahih, thiqah atau apa. Kita lihat. Kita ambil yang jarang kita lihat, bundar. Nah, kita matikan dulu. Kita kembali ke Maktabah Syamilah. Nah, perhatikan. Kita tidak lagi menggunakan yang tanda searching ini. Yang ini, lihat lihat kursor. Tanda searching ini. Kita tutup dulu. Bukan tutup di sininya. Tutup bagian bawahnya ini. Di bawahnya ada close. Klik. Nah, kita untuk
mencari tahrij atau yang mencari perawi hadis, kita pakai yang ini di samping tanda ini, yang ada tanda tangan itu, tangan menunjuk. Nah, ini kita pakai untuk mencari nama-nama orang. Kita pakai metode yang kemarin ya, cuma ini lebih simpel. Tadi kan kita mau cari bundar. Bundar ini muridnya apa gurunya Atur Muzi, atau lebih gampangnya lah kita ambil yang sudah terkenal ya, Muhammad bin Al-Ala, atau apa ini? Ya, Muhammad Al aja deh supaya gampang. Muhammad bin Al-Ala, ya, cek. Nah, ini kita klik namanya, kita ketik Muhammad bin Al-Ala, Al-Ala. Nah, ketemu. Lihat, teman-teman bisa lihat kan? Dia langsung mulakhas. Mulakhas ini adalah terjemahnya kesimpulan. Ini jarah takdilnya. Ini syekh gurunya. Atau kalau di kita kemarin rawaan. Sedangkan at-talamiz muridnya. Muridnya ini kalau di kitabnya rawahu anhu, ruwiya anhu. Ruwiyaan itu syekhnya atau gurunya. Kalau ruwiya anhu, rawa anhu itu muridnya. Pokoknya yang nggak pakai hak yang seperti kemarin saya jelaskan itu itu gurunya. Ini langsung kesimpulan, tidak perlu pusing-pusing lagi. Siapa dia? Al-Maulud atau orang bilang Maulid Nabi, kelahiran yang saya bold. Beliau Muhammad bin Al-Ala bin Quraib Al-Hamadiyu Al-Hamdaniyu. Sorry, sorry. Al-Hamdaniyu 160 Hijriah lahirnya, meninggalnya 247 Hijriah. Dia dikategorikan sebagai tahu ini tabakat gitu ya. Tabakat itu tingkatan ya. Tingkatan ke-10 dari kibarul ahadin at-tabi'in tabi'in tabi'ut tabi'. Dan kesimpulannya bahwa beliau itu siqah. Sebagaimana saya jelaskan kemarin bahwa siqah itu berarti lafaz dari takdil. Artinya orang yang jujur. Beliau juga dikategorikan sebagai al-hafiz oleh Ibnu Uqdah. Nah, tapi kalau teman-teman mau masih ingin tambahan keterangannya, teman-teman bisa klik ini, Al-Jarh wa Ta'dil. Nah, ini sama isinya terkait Tahzibul Kamal yang kita buat kemarin, yang manual, sama isinya. Di sini kalau Abdurrahman, Suila, Suduk. Suduk itu lafaz takdil, artinya jujur. Beliau jujur. Di sini dikatakan qala fi mawadi akhir thiqah. Thiqah itu lafaz apa? Lafaz takdil. An-Nasai. Lafaz apa? Lafaz takdil. Seperti itu. Nah, ini kita copy. Nah, untuk mengecek siapakah Muhammad bin Ala ini, jangan sampai kita salah orang. Jangan-jangan Muhammad bin Ala lain. Nah, kita cek gurunya. Tadi gurunya di kita atur muzi, Abu Daud,
Gurunya ada yang menyebutkan Abu Muawiyah. Nah, ada nggak Abu Muawiyah? Kalau enggak, Muhammad bin Allah itu, iya Abu Muawiyah. Abu Muawiyah aja dia. Abu Muawiyah saja. Kita cek, ada nggak Abu Muawiyah? Jangan sampai orangnya beda. Ini nama-nama gurunya. Ada Ibrahim. Dan gampang disusun berdasarkan alfabet huruf hijaiyah. Ishak. Kita cek, ada nggak Abu Muawiyah? Oh, ada. Abi Muawiyah sama seperti Abu Muawiyah, sama orangnya. Cuma kadang penyebutannya aja. Penyebutan Abi ada Abu. Nah, ketika kita menemukan Abi Muawiyah, kita misalnya mau cek lagi siapa orangnya. Dia kategori apa? Apakah dia tabiin? Apa lafaz realnya? Tinggal klik saja. Klik di sini namanya. Klik muncul. Seperti ini lagi. Lebih gampang. Nah, kita cek lagi hadisnya. Muhammad bin Ala. Ini Abu bin Ala. Abu Muawiyah. Gurunya Abu Muawiyah ialah Al-A'mash. Nah, gurunya Al-A'mash Ismail bin Raja an abihi an Abi Sa'id Khudri. Nah, bapaknya Al-Khudri. Kita bisa cek lagi. Jadi perhatikan ya. Ini susunannya. Muhammad bin Ala punya murid Abu Daud, punya guru Abu Muawiyah. Abu Muawiyah punya guru Al-Amash. Jadi saya ulang sekali lagi ya. Seke, ke, ke kiri semakin tua, sebelah kanan ini semakin muda. Artinya kita ke kiri ini, yang bagian saya bold itu guru-gurunya semakin ke situ. Tapi Al-Amash gak pernah ketemu Muhammad bin Ala. Yang ketemu Muhammad bin Ala ialah hanya Abu Muawiyah. Abu Muawiyah itulah yang menyerahkan hadis kepada Muhammad bin Al-Ala. Kita cek lagi. Ya, Muhammad Putri. Oke. Nah, tadi kan sudah jelaskan tadi kan Abi Muawiyah berarti itu gurunya Muhammad siapa tadi? Muhammad bin Allah. Nah, ketemu gurunya kita klik muncul dia. Abu Muawiyah ternyata nama aslinya bukan Abu Muawiyah. Namanya Muhammad bin Hazim At-Taimi As-Sa'di. Beliau lahir 213, wafatnya 235. Si bertemu berarti ya. Bentar di Bali. Abu Muawiyah ini. Tadi Abu Muawiyah gurunya siapa lagi? Al-A'mash. Ada nggak Al-A'mash? Al-A'mash. A'mash. Al-A'mash.
Nah, yang begini-begini bikin pusing kadang-kadang. Al-Amas nggak ketemu juga. Al-A'mash. Biasanya nama aslinya. Mana muridnya? Kita cek di sini. Al-A'mash. Al-A'mash. Kalau kalian teman-teman pusing, bisa langsung cari namanya. Al-A'mash. Nah, banyak kan? Kita cari yang ada ah, namanya Sulaiman itu. Nah, biasanya Al-A'mash itu bukan nama aslinya. Itu yang bikin kadang-kadang para kritikus hadis salah. Nah, nama aslinya ialah ini. Bisa ini. Sulaiman bin Mahran al-Asadio. Untuk membuktikannya, cek gurunya, cek muridnya. Tadi siapa gurunya? Ismail bin Raja. Ibrahim bin Roja. Ibrahim itu Ismail. Ibrahim bin Roja. Oh gitu. Eh, Gue cek dulu. coba. Saya baca Ismail. Coba Anda lihat ya. Ismail. Ismail bin Raja. Nih. Al-Amash itu bukan nama aslinya. Itu biasanya lakop atau kunianya. Kunia itu panggilan misalnya. Lakop itu gelar. Jadi Al-Amash itu panggilannya. Nah panggilan. Ini Ismail bin Raja. Kita cek. Ini ada. Ismail bin Raja. Berarti apa Sulaiman bin Minharan ini ialah Al-Amash yang asli. Karena begitu udah banyak nama Al-Amash, tapi kita cek nama gurunya, kita klik apa, Suyuh, ada nama Ismail bin Raja Az-Zabidi. Nah, kita cek lagi Ismail bin Raja Az-Zabidi. Kita klik ini. Nah, biasanya nggak muncul. Tidak muncul. Nah, muncul ya kan? Ismail bin Raja bin Rabi'ah Az-Zabidi. Abu Ishaq Al-Kufi. Beliau merupakan min sigar tabi'in. Tabaqatnya kelima dan kesimpulannya bahwa beliau thiqah-thiqah. Nah, cek lagi siapa nama gurunya Ismail bin Raja. Ternyata dicek situ Abihi. Berarti Abihi Ismail bin Raja. Siapa nama bapaknya, teman-teman? Coba yang perhatikan. Di sini kan gurunya bapaknya. Berarti kalau kita cari bapaknya, siapa itu? Maka bapaknya ialah Raja bin Rabi'ah Az-Zabidi. Seperti itu. Kita cek dulu.
Gurunya ada nggak nama bapaknya? Raja, raja, raja. Ini raja ada. Raja bin Rabi'ah Az-Zabidi. Siapa gurunya lagi? Ternyata gurunya Abu Sa'id Al-Khudri. Ibnu Sa'id bin Malik Al-Khudri. Ini ada. Sa'adin bin Malik Abi Sa'id Al-Khudri. Klik As-Sahaba. Ya, As-Sahaba berarti habis itu gurunya pasti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alas, kita menemukan guru murid sekaligus menentukan hadisnya sahih apa tidak. Sahabi. Sebagaimana saya katakan kemarin bahwasanya setiap sahabat dalam urusan hadis kullu sahabatun udul. Cuma saja orang-orang Syiah mengatakan tidak sepakat karena mereka bertengkar. Tapi kalau para Sunni, Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan mereka itu riwayatnya semua sahih asal berkaitan dengan hadis. Selain dari itu gak masalah. Artinya tidak bisa dipegang tidak masalah. Tetapi kalau beda hadis mereka bisa dipercaya. Mutawatir. Jadi itu teman-teman ya cara mencarinya. Itu sangat singkat itu. Kita belum pindahkan ke Word. Kalau pindah ke Word bisa jadi jam 10 malam. Seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan mengenai masalah ini? Mau tanya Bib, Ya, kan itu tadi di hadisnya ada sanad apa perawinya itu banyak ya iya, namanya. Ada iya, Al-A'mas, apa Ismail bin Roja dan lain-lain iya. seterusnya. Itu untuk mengetahui hadis itu sohi atau doifnya kan kita harus cek ya. Satu persatu. Eh harus semuanya namanya itu dicek satu Betul. persatu. Apa Iya. satu aja cukup Tidak, mewakili satu sohi persatu. atau enggak? Oh berarti harus semuanya ya, ya Betul, iya semuanya. perawinya itu. Oh berarti lama juga ya Bib ya nyarinya. Detail Makanya banget saya dong bilang ilmu ini penelitiannya. mahal. Cuman teman-teman sebagian tidak sabar. Ada yang pengen simple, langsung ketahuan hadisnya sesuai apa tidak. Tapi untuk mengetahui nama-nama ini, kita harus merujuk ke kitab aslinya, minimal Maktabah Syamilah. Maka kita harus tahu bahwa Muhammad bin Ali siapa orangnya, Abu Muhammad siapa orangnya, Ahmad siapa orangnya, Ismail siapa orangnya. Ketahuan semua, maka hadisnya bisa dikategorikan sebagai sahih apa tidak. Itu. Kalau misalkan ada satu orang yang apa keterangannya itu lafaznya jarah gitu, Bib. Apa Iya, itu bisa dimasukkan hadis aduh ih karena ada doif. satu orang Yes, yang doif. cacat gitu. Misalnya alamas kita cek ada mengatakan dia kazab atau laisa bi ba'sun atau doif jiddan. Maka hadis man ramingkum karan ini jadinya jatuhnya hadis doif. Satu Walaupun saja, hanya satu aja. satu Oh, saja. oh gitu. Iya, kan ini kan berurutan seperti itu. Habis Ismail ketemu habis itu ketemu Amas, Amas ketemu Abu Muawiyah, Abu Muawiyah ketemu Muhammad bin Ala, Muhammad bin Ala kemudian bertemu dengan Abu Daud. Nah, bisa jadi di antara mereka ini ada yang tidak sungguh-sungguh, bahkan ada pembohong. Dan itu tidak serta-merta Abu Daud ketemu mereka semua. Abu Daud itu cuma ketemu ini Muhammad bin Ala doang, yang hijau pertama ini, yang saya bold. Dan Abu Daud tidak mengetahui tentang Abu Muawiyah siapa, Amas bagaimana, Ismail bagaimana. Dia hanya mendapatkan kabar
dari tadi tuh kitab Tahzibul Kamal bahwa Mas ini orang ini gini, Ismail begini orangnya, Said Al-Hudri begini orangnya. Dia tidak pernah berjumpa dengan si mereka-mereka ini, tapi Abu Daud hanya berjumpa dengan Muhammad bin Ala. Muhammad bin Ala menyampaikan bahwa kepada Abu Daud bahwa saya mendapatkan hadis dari Abu Muawiyah. Abu Muawiyah mendapat hadis dari Al-Amas, dari Ismail, dari bapaknya, dari Said Al-Hudri, dan dari Nabi SAW. Nah, jika sekiranya Abu Daud itu meneliti riwayat dari Muhammad bin Ala, ada satu orang yang kategorinya pembohong atau kazab atau layil hadis, maka hadis yang diterimanya berubah menjadi doif. Seperti itu. Udah jelas ya? Satu saja cacat, maka hadisnya jadi error. Ini kan yang ada Ismail bin apa tadi Roja, terus Iya, Anabihi kan, eh, terus sama bapaknya itu kan. Kalau iya. bikin skemanya itu ditulis dua-duanya atau nama Ismail bin Roja aja atau bapaknya juga Dibikin ditulis? dua. Habis Oh, Ismail dibikin bin dua. Raja, maka ibu bikin lagi di bawahnya, bapaknya. Dengan namanya, namanya Raja. Tadi siapa ya? Raja bin, siapa tadi ini? Azabidi bin Azabidi, bin. betul. Raja bin Zabidi. Hmm. Iya. Oh gitu. Iya iya iya. Jadi Ibu Reni sudah mengetahui nih cara-caranya. Teman-teman juga Hmm. bisa lihat video saya seperti apa cara-caranya. Jadi nggak Cuma saya sembarangan. agak kesulitan itu Bib kalau misalkan ada yang an abihi gitu terus yang ada Iya, dua orang gitu. Jadi menulis namanya itu yang mana yang harus ditulis gitu Bib. nanti ntar kita besok itu kan ada keterangannya nanti. Nanti kita lihat. Biasanya kalau seperti ini, misalnya Anabihi, berarti kita cari ambil nama aslinya. Siapa nama aslinya? Bukan bapaknya ditulis lagi, tapi tulis saja Raja lagi, Azabidi. Seandainya ada seperti ini, yang ini. Ini kan bikin bingung. Ini kan ada hak. Berarti Qais bin Muslim ini jangan ketika bikin tabel jangan taruh di bawah Raja atau Abihi. Itu pasti salah dan error. Mending kita ambil dari sini. Said Hudri, muridnya siapa? Torik bin Syihab. Torik bin Syihab siapa? Qais bin Muslim. Berarti Qais bin Muslim itu mendapatkan hadis dari Amas juga. Sejadi. Kita kan belum lacak, belum cek. Makanya eh, ketika ada pengkritik hadis ditanya, Ustaz dari sini apa? Sahih apa tidak? Kalau dia jawab sohi atau doif, mungkin dia sudah baca. Tapi kalau dia belum jawab, jangan salahkan. Kenapa? Karena pasti beliau belum meneliti hadisnya. Hadis itu 6.600 ya untuk Bukhari. Kalau kita lacak semua, luar biasa itu. Jadi, ya inilah yang menyebabkan bahwasanya ilmu ini ilmu matematika, dalam arti ilmu pasti. Meskipun keterangannya bermacam-macam, tapi yang jelas untuk hadis itu pasti hadisnya doif atau sahih atau hasan, kecuali hadisnya maudhu atau palsu, itu bukan hadis. Tapi kalau untuk masalah hukum maka itu. Nah, ini yang saya katakan kemarin di waktu pertama-pertama bahwasanya ilmu ini penting. Kenapa? Karena nanti ini menjadi tolak ukur hukum kita. Jangan sampai kita mengambil hadis yang hadis tersebut adalah hadis doif. Dan hadis doif itu hanya bisa diamalkan, tidak bisa dijadikan hukum. Seperti itu. Bahkan kalau teman-teman baca hadisnya Allah melakau suntu bikamantu, itu hadisnya doif. Cuma karena doa dipakai juga untuk baca doa. Seperti itu. Oke ya, sudah setengah 10 lebih nih. Eh, serah cukup ya pertemuan sekarang.
Semoga teman-teman bisa memahaminya. Semoga teman-teman bisa praktekkan dan saya usahakan bisa mengirimkan martabat sambilannya. Seperti itu. Saya rasa cukup ya pertemuan sekarang. Semoga teman-teman tetap konsisten. Ini merupakan pertemuan ke-9, sisa 3 pertemuan lagi. Insya Allah hari Jumat depan kita mengkritik matan. Jadi kalau meskipun hadisnya sudah sahih, tapi kalau matanya error, maka hadisnya tidak diterima. Bagaimana caranya? Kita tunggu minggu depan. Seperti apa? Saya rasa cukup ya pertemuan sekarang. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah Jazakumullah khair. khair. Ya, sama-sama. Syukran jazilan.